أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka yang beliau lakukan adalah memulai dakwah, mengajak kepada Islam kepada orang-orang terdekatnya, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dan ini menurut keterangan para ulama, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Dan kemarin juga sudah dibahas bahwasanya tentu saja orang-orang yang menyambut dakwah beliau pertama-tama bahkan di hari pertama itu ada satu istri beliau sendiri, yakni Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemudian ada sepupu beliau, yakni Ali ibn Abu Thalib. Yang ketiga sahabat karib beliau, yakni Abu Bakar, yang nanti mendapatkan julukan As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan pembantu atau anak angkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini yang dikerjakan beliau terus-menerus selama 3 tahun, kurang lebih mendapatkan pengikut sekitar 50 orang. 3 tahun dakwah mendapatkan pengikut sebanyak 30 orang. Maka setelah masuk tahun keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan dakwah beliau dan untuk mengajak kepada kerabat atau keluarga besar beliau. Kalau yang awal-awal itu yang diperintahkan hanya mengajak orang-orang terdekatnya saja, orang-orang terdekatnya saja. Tapi masuk tahun keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam surah Asy-Syura atau Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu ya Muhammad yang terdekat. Ya, jadi awalnya itu adalah orang-orang terdekat, ini meluas lagi ke keluarga besar. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah untuk mengajak keluarga besar beliau dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kita tahu jamaah sekalian, kalau kita membaca surah Asy-Syu'ara, ini kan ayat untuk Rasulullah 214. Kalau kita baca dari awal-awal ayatnya, itu menceritakan tentang bagaimana para nabi dan rasul sebelumnya berdakwah. Di awal-awal itu ada kisah Musa, ada kisah Fir'aun bermimpi, ya, bahwasanya ada seorang anak laki-laki di masa yang mendatang akan mengambil alih kekuasaan dia. Kemudian Fir'aun dari saat itu kemudian membunuhi para anak laki-laki yang baru lahir dan membiarkan anak yang perempuan. Kemudian ibu Musa melahirkan Musa. Allah mengilhamkan ibunya Musa untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Kemudian sungai itu sampai di samping istananya Fir'aun dan diketemukan oleh istrinya Fir'aun.
terus dididik oleh Fir'aun hingga besar, hingga Musa menjadi nabi, mendakwai Fir'aun. Kemudian Musa dikejar-kejar, diburu oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Musa dan umatnya menyeberang Laut Merah. Kemudian Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Di awal-awal surat Asy-Syu'ara itu menceritakan demikian. Kata para ulama, kenapa perintah kepada Nabi Muhammad ini untuk berdakwah secara terang-terangan dalam surah Asy-Syu'ara 214 yang sebelum-sebelumnya dikisahkan kepada beliau bagaimana perjalanan dakwah para nabi dan rasul sebelum beliau, agar menjadi gambaran untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah nanti kamu akan mendapati konsekuensi dari dakwah. Sudah berlalu nabi dan rasul sebelum kamu ya Muhammad, seperti Musa yang dimusuhi Fir'aun dan bala tentaranya. Di situ juga nanti ada kisah Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Nuh yang di antara keluarganya ada yang tidak mau beriman. Di situ juga ada kisah Nabi Ibrahim, bahkan ayahnya tidak mau beriman. Di situ juga ada kisahnya Nabi Lut. Ya, ada kisahnya kaum Samud, ya, kaum Ad. Kenapa ini semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Kemudian baru setelah disampaikan kisah-kisah ini, beliau diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, agar ini menjadi gambaran kepada Rasulullah bahwa seperti itulah tahapan-tahapan dakwah yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, dan konsekuensi yang akan didapatkan oleh para nabi dan rasul itu sama. Ya, dari zaman ke zaman itu konsekuensinya sama. Tetapi ada juga kisah kaum Samud dan kaum Ad. Apa maksudnya? Tetap kesudahan yang baik, meski konsekuensi dakwah itu luar biasa ujiannya. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu tetap kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya kalimat wal aqibatu lil muttaqin itu di dalam Al-Qur'an itu banyak tempat. Kalimat itu di beberapa surat dan di beberapa ayat. Ya. Kenapa? Itu menjadi keyakinan umat Islam, ya, yang menjalankan Islam, apapun konsekuensi dari pelaksanaan dia dalam menjalankan Islam, itu harus diyakini wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, meskipun dalam perjalanannya banyak hal yang tidak baik. Bagaimana seperti Ibrahim 80 tahun menikah, belum punya anak. Menikah yang kedua baru punya anak. Baru dilahirkan Ismail, turun firman Allah untuk membawa Sarah dan Ismail bayi dari Palestina ke Mekah. Yang pada saat itu Mekah belum ada manusia, belum ada penduduk, ya, belum ada bangunan, tidak ada air, tidak dikasih bekal makanan yang cukup. Itu pahit, ya, pahit sekali bagi seorang suami, ya, meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di tempat yang gersang luar biasa. Tapi ya Ibrahim kan cuma hamba. Namanya hamba itu kewajibannya adalah taat kepada Rabbnya. Ini sudah perintah Allah. Sarah juga nggak protes ketika tahu yang dikerjakan suaminya adalah perintah dari Allah, ya sudah. Ya, Sarah juga nggak protes. Sampai Sarah
lari ke Bukit Sofa, balik ke Bukit Marwa, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke rumah sampai 7 kali. Nabi Ibrahim, Sarah itu tidak pernah tahu kalau di suatu waktu nanti tempat yang kering itu akan menjadi tempat yang sangat berkah. Nggak ada yang tahu. Yang tahu, yang diketahui adalah wal aqibatu lil muttaqin. Pasti ke akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sejak peristiwa Ibrahim, Sarah, keluarga Nabi Ibrahim itu, kemudian disyariatkannya ibadah haji sampai hari ini, maka setiap kali orang menyembelih hewan kurban, Ibrahim, Sarah, Ismail dapat pahala. Setiap orang melempar jumrah, Ibrahim, Sarah, Ismail dapat pahala. Setiap orang tawaf, Ibrahim, Sarah, Ismail dapat pahala. Orangnya sudah mati ribuan tahun yang lalu, tapi kebaikannya masih mengalir sampai hari ini. Bahkan hari ini jutaan orang setiap tahunnya mendatangi kota Makkah. Itu awal-awalnya luar biasa pahitnya ujian kehidupan. Tapi kalau pahitnya kehidupan itu dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Nah, akhirnya pasti kebaikan. Musa juga begitu. Musa itu dikejar-kejar Fir'aun sama bala tentaranya, namanya kerajaan. Kalau zaman sekarang kan bawa tembak, bawa tank, ya kan, bawa roket gitu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa? Harusnya kan pertolongan Allah, ya Musa, kami turunkan malaikat membawa cemeti, membawa petir. Enggak, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Itu enggak masuk akal, Pak. Lawang itu dikejar-kejar raja sama tentaranya bawa senjata perang. Tapi solusi dari Allah apa? Pukulkan tongkatmu ke lautan. Itu enggak masuk akal itu. Apa hubungannya ya Allah? Tapi Musa nggak protes gitu ya. Kalau kita protes itu, ya Musa cuma nurut aja, dipukulkan, ternyata lautnya kemudian terbelah. Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Makanya kemarin di awal-awal kajian As-Sirah An-Nabawiyah, salah satu tujuan kita belajar As-Sirah An-Nabawiyah agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang sebelum kita. Kadang ada orang itu ngomong, kegagalan kita itu untuk menjadi pelajaran kita. Ya, kita pernah gagal itu menjadi guru, menjadi pelajaran. Tapi kalau dalam Islam, pelajarannya bukan dari diri kita sendiri saja, tapi dari umat-umat kalau bisa kita jangan dapat itu. Ya. Kalau bisa kita jangan seperti kaum Ad. Kalau bisa kita jangan sampai seperti kaum Samud yang membangkang Allah dan Rasulnya, yang awalnya negeri itu negeri subur, damai, tentram, makmur. Karena keingkaran mereka, Allah balikkan keadaan mereka. Jadi mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh orang lain. Ya, kalau nunggu kita gagal dulu baru ngambil pelajaran itu, ya kalau gagalnya kemudian bisa bangkit lagi. Kalau gagalnya langsung game over itu repot ya. Itu perintah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maka setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, yang dikerjakan oleh Rasul SAW mengumpulkan keluarga besarnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dikisahkan, disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah,
pada pertemuan pertama ini, undangan dari Nabi pertama ini datang 45 orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Setelah ngumpul, Rasul belum ngomong apa-apa, Abu Lahab sudah mendahului berbicara. Ini Abu Lahab terakhir pembahasan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Meskipun sembunyi-sembunyi, tetapi orang-orang musyrik Mekah itu ya tetap dengar-dengar kasakusuk. Apalagi keluarga beliau 3 tahun ya, dengar-dengar kasakusuk. Maka ketika Nabi ini mengumpulkan keluarga besarnya sampai jumlahnya 45, Abu Lahab sudah batin. Mesti macam-macam. Ya. Maka sebelum Nabi ngomong, Abu Lahab ngomong duluan. Ya Muhammad, mereka ini yang kumpul ya adalah paman-pamanmu dan para sepupumu, anaknya paman-pamannya. Silahkan berbicara, tetapi tinggalkanlah dari menganut agama baru. Kamu mau ngomong apa saja, ngundang kami mau ngomong apa saja silahkan, tapi ojo ngajak-ngajak neng agamamu. Ya. Ini Abu Lahab belum sudah ngomong gitu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mampu melawan bangsa Arab. Apa maksudnya? Agama yang dibawa sama keponakannya Abu Lahab ini, yakni Nabi Muhammad, itu agama yang bertentangan dengan keyakinan bangsa Arab. Kalau kamu ngajak, ya, itu artinya kamu ngajak ribut sama bangsa Arab. Kalau kamu ngajak keluarga kita nih, keluarga besar kepada agamamu, itu artinya kamu ngajak kita semuanya gelut perang sama bangsa Arab. Nggak mungkin mampu kita, ya, nggak mungkin mampu. Kata Abu Lahab, aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada keluarga besarnya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah kamu bawa ini. Nabi Muhammad nggak jadi ngomong Pak ini. Ya sudah diam saja. Nah, keponakan ya, pamannya ngomong gitu. Ganti hari, beliau undang lagi keluarga besarnya. Ya, tadi ini pertemuan yang kedua. Tapi pertemuan yang kedua ini Abu Lahab datang, tapi beliau ngomong duluan sebelum Abu Lahab berbicara. Kata Rasul SAW, segala puji bagi Allah, aku memujinya, memohon pertolongannya, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Beliau melanjutkan, sesungguhnya seorang pemandu tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada ilah yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisap terhadap apa yang kalian lakukan, dan sesungguhnya yang ada hanya surga abadi atau neraka yang kekal. Ya. Nah, Rasul memperingatkan kepada keluarga besarnya. Jadi beliau pertama memastikan, saya ini keluarga kalian yang tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Saya sudah bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Bukan seperti kalian yang menyembah ilah-ilah yang jumlahnya banyak. Kenapa? Demi Allah. Orang-orang Quraisy itu kan peninggalan agama Ibrahim masih membekas. Jadi kata-kata Allah itu bagi mereka sudah biasa. Makanya kenapa mereka disebut kaum musyrikin? Karena di samping mereka meyakini adanya Allah, mereka menyembah berhala. Ya. Maka nanti Abu Lahab ngomong demi Allah, ya, Abu Jahal ngomong demi Allah, itu udah biasa. Ya. Mau musyrik ya ngomong demi Allah juga.
Kemudian beliau mengingatkan, kalian atau kita semua itu tidak hidup selamanya. Kita nanti akan mati seperti kita tidur, dan kita nanti akan dibangkitkan lagi dari hari kiamat, yaumul hisab, seperti kita bangun dari tidur. Dan setelah bangun itu kita akan dihisab dari apa yang kita lakukan. Ya. Dan kalau sudah begitu, di tempat tadi hanya ada surga yang abadi atau hanya ada neraka yang kekal. Ya. Sekali lagi ya, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sudah difahami oleh bangsa Arab. Berarti Muhammad iki ngajak hanya untuk ibadah kepada Allah, meninggalkan patung-patung sesembahan lainnya. Yang ini menjadi keyakinan semua bangsa Arab. Ya. Maksudnya Nabi itu yang kalian kerjakan salah, kalian nanti mati, kalian nanti dibangkitkan, kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban, dan ada surga, ada neraka. Kalau kalian mati di atas keyakinan itu, berarti tempatnya neraka yang kekal. Tetapi kalau kalian ikut kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka untuk kalian surga yang abadi. Mendengar itu Abu Thalib kemudian berkata, alangkah senangnya wahai anakku kami membantumu, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Abu Thalib ini siapa, Pak? Yang mengasuh Rasul, pamannya ya, saudaranya Abu Lahab, saudaranya Abdullah, bapaknya Rasulullah. Abu Thalib ini Nabi umur 8 tahun sudah ada di bawah pengasuhannya. Umur 12 tahun dibawa ke Yaman berdagang. Belum sampai di Yaman ketemu sama pendeta Yahudi atau Nasrani. Oh ini anak akan menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Abu Thalib sudah ngerti itu. Ya, sudah ngerti dari semenjak Nabi umur 12 tahun. Maka ketika saat ini beliau mengatakan mendakwah kepada keluarga besarnya, Abu Thalib mengatakan, alangkah senangnya wahai Ananda kami bisa membantumu, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari keluarga bapakmu telah berkumpul semuanya ini. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat senang dengan ajakan yang engkau berikan. Oleh karena itu, kata Abu Thalib, teruskan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, kata Abu Thalib, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Tetapi hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian untuk berpisah dengan agama bapakku Abdul Muthalib. Tak belani tapi aku ora milu-milu. Ya, itu Abdul Muthalib. Abu Lahab kemudian langsung ngomong, demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ya. Ini aib keluarga besar ya. Ayo cegahlah dia sebelum orang lain turun tangan untuk mencegahnya. Apa kata Abu Thalib? Demi Allah, sesungguhnya selama saya masih hidup, saya akan terus membelanya. Jadi di pertemuan kedua ini Nabi sempat mendakwahi keluarga besarnya, kemudian mendapatkan pembelaan dari pamannya yang bernama Abu Thalib, tetap juga mendapatkan pengingkaran dari paman satunya yang bernama Abu Lahab. Maka setelah mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari Abu Thalib, ya, Abu Thalib ini dia penggantinya Abdul Muthalib, penguasa Masjidil Haram. Ya. Jadi Abu Lahab itu tetap di bawahnya Abu Thalib. Makanya selama Abu Thalib hidup, Abu Lahab nggak bisa ngapa-ngapain Nabi. Ya. Maka setelah Rasulullah tenang, ya, aman, ya, mendapatkan ketentraman karena dijamin perlindungan dari Abu Thalib, beliau kemudian suatu hari naik ke Bukit Sofa. Ya.
Berarti ini beliau mengumumkan kepada masyarakat Mekah secara umum, bukan hanya kepada keluarga besarnya. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Lamma nazalat fa'anzir ashiratakal aqrabin, kata Ibnu Abbas, tatkala turun firman Allah, berilah peringatan kepada keluarga yang terdekatmu ya Nabi. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alas sofa. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian naik di Jabal Sofa. Ya, faja'ala yunadi, kemudian beliau berseru. Naik ke atas, kemudian beliau berseru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai keluarganya Fihr, wahai keluarganya Adi. Dalam riwayat yang lain, ya Sobahah. Sobahah itu kalau bahasa kita pengumuman, ya, itu untuk agar menarik perhatian manusia. Hatta ijtama'u, sampai kemudian orang-orang berkumpul mendekati beliau. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati', sampai-sampai jika ada seorang yang mereka tidak mampu menghadiri seruan itu, ayyakhruja arsala rasulan liyanzura mahu, ya, mereka mengirimkan seorang laki-laki untuk mewakili mereka. Jadi hampir setiap rumah itu datang. Kalau ada yang nggak bisa datang, dia mengirimkan utusan, budaknya atau siapa. Dan faja'a Abu Lahab wa Quraisyun, datang juga Abu Lahab dan kaum Quraisy. Kemudian qalu, Abu Lahab ngomong, malak, ya, wahai Muhammad, ada apa denganmu? Maka faqala, Rasul bersabda, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Kata Rasulullah, bagaimana menurut kalian jika aku kabarkan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda di balik lembah ini hendak menyerang kalian tiba-tiba. Akuntum musaddiqi, apakah kalian mempercayaiku? Qalu na'am. Semua orang yang hadir, Abu Lahab, orang Quraisy, semua yang hadir mengatakan iya, kami percaya. Ma kharrabna alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Ma kharrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Wes pokoknya pertama wes percaya banget. Qala, maka Rasul mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya azabin syadid. Ya. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kalian, ya, bahwa di depan kalian ada azab yang pedih, ada siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Abu Lahab, maka ketika mendengar Nabi ngomong begitu, Abu Lahab ngomong, tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka engkau ya Muhammad. Tabban itu celaka, ya. Celaka engkau ya Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami semuanya? Kata Ibnu Abbas, fanazalat, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahab, ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, karena Abu Lahab itu sambil nunjuk Nabi, kemudian ngomong tabballaka ya Muhammad. Oh, yang celaka itu bukan Nabi, tapi yang celaka adalah ya Abu Lahab itu sendiri, kamu sendiri. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sudah Isya. Dalam riwayat yang lain,
dalam riwayat yang lain beliau bukan ngomong seperti tadi, atau beliau menambahi, ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay anqizu anfusakum minan nar, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Ya Bani Murrah ibnu Ka'ab anqizu anfusakum minan nar, ya Bani Abdi Syams anfidu anfusakum minan nar. Semua keluarga besar Rasul sebutkan, lindungilah diri kalian dari neraka jahanam. Ini dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasul kerjakan terus menerus, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan terus menerus hingga banyak orang-orang yang tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak orang-orang yang masuk Islam, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Keliling kota Mekah semuanya. Jangan cuman ngumpulkan keluarga besar, tapi keliling kepada semua masyarakat sampai sepenjuru kota Makkah. Maka benar Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum musyrikin. Bahkan ketika musim haji, ya, musim haji, beliau itu jamaah haji itu dari dulu, ya, suka ngumpul di pasar, ya, duduk-duduk di Masjidil Haram. Ya. Kemudian beliau sudah angen-angen, pokoknya nanti kalau musim haji ada kumpul-kumpul di pasar, saya akan datang. Ya. Ada duduk-duduk di sekitaran Ka'bah, saya akan datang. Nanti yang dikerjakan Abu Lahab mengutus semua anak buahnya untuk berjaga-jaga di setiap pintu gerbang masuk kota Makkah. Ya, dijagain. Dari arah utara, dari arah selatan, dari arah barat, dari arah timur, ada yang jagain. Kalau ada orang-orang dari luar Mekah ingin masuk Mekah melaksanakan haji, itu dari pintu masuk sudah ngomongi, nanti di dalam kalian ketemu sama orang gila, ngomongnya la ilaha illallah, jangan didengerin. Itu kata Abu Lahab, maksudnya anak buahnya. Beliau membacakan kitabullah, membacakan Al-Quran kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul dahulu kepada kaum mereka. Yang beliau lakukan itu membacakan Al-Quran. Jadi awal-awal turunnya ayat-ayat Al-Quran itu seperti tadi Asy-Syu'ara itu termasuk awal-awal firman Allah yang awal-awal turun. Kebanyakan isinya adalah tentang kisah-kisah peristiwa umat-umat terdahulu, ya. Makanya Rasul itu ngerti, ya, kejadian yang dialami oleh kaum Yahudi, oleh kaum Nasrani. Ngerti, kenapa? Karena Allah menurunkan kalamnya, firmannya, ya. Dan itu yang membuat masyarakat Arab itu tertarik, ya. Satu, mereka memang orang Arab, ngerti bahasa Arab. Maka ketika disampaikan Al-Quran, mereka tahu yang Nabi Muhammad ini bacakan, ya, isinya kisah-kisah, ini bukan dongeng. Karena kan di tengah-tengah mereka itu masih hidup pendeta Yahudi, rahib Nasrani, masih hidup. Kadang-kadang masih suka menyampaikan isi-isi kitab Injil dan kitab-kitab Taurat. Maka masyarakat Arab sedikit-sedikit ngerti. Maka ketika Nabi membacakan ayat-ayat yang berupa kisah, itu satu, tujuannya agar mereka takjub dengan dengan kata-kata yang Rasul bacakan dari Al-Quran. Karena kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang mereka tahu luar biasa isinya. Susunan katanya, keindahan bahasanya.
Sepinter-pinternya orang Arab tidak mungkin bisa membuat kalimat seindah apa yang dibacakan sama Muhammad. Ya. Itu pasti kitab suci seperti Injil dan Taurat. Dan disebutkan kisah-kisah. Kenapa? Saya ini, kata Nabi, itu seperti Musa zaman dahulu yang mendapatkan wahyu, yang tugasnya dakwah. Saya ini seperti Isa zaman dahulu yang mendapatkan wahyu, yang tugasnya dakwah. Dan kalian itu tergantung ya, mau milih jadi Fir'aun atau milih jadi pengikutnya Musa. Ya, karena semuanya ada kisahnya. Kisah yang berdakwah disebutkan, kisah orang yang menyambut dakwah itu juga disebutkan. Yang menerima dakwah itu masuk surga, selamat di dunia. Yang menolak hancur di dunianya, di akhirat masuk ke dalam neraka. Itu Rasul sampaikan kepada masyarakat. Dibacakan kitabullah, kalam-kalam Allah, juga kemudian disampaikan cerita-cerita umat terdahulu. Bahkan Rasul itu dengan sengaja mempraktekkan ibadah pada siang hari di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya mungkin sholat ya, atau membaca Al-Quran. Sehingga apa yang Rasul lakukan ini disaksikan oleh khalayak ramai. Ya. Dan tidak tahu ya, ibadahnya kaum muslimin ini secara secara gerakan saja itu lebih masuk akal kalau itu disebut ritual ibadah kepada Tuhan daripada tata cara ibadah agama yang lain. Ya, apalagi yang disembah batu, ya, dan lain sebagainya. Maka itu yang membuat kaum musyrikin kemudian tertarik kepada Nabi Muhammad, kemudian mau masuk ke dalam Islam. Bahkan nanti sampai ada ribut-ribut karena ada dalam satu keluarga itu ada sebagian keluarga yang sudah masuk Islam, ada yang belum masuk Islam, terjadi keributan. Hal-hal inilah kemudian yang dijadikan oleh kaum Quraisy untuk menolak dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar ini Muhammad pemecah belah. Ya, pemecah belah antara kebenaran dan kebatilan itu wajib hukumnya, harus dipecah, nggak boleh bareng-bareng. Ya, namanya kebenaran dan kebatilan itu harus dipecah. Ya, jadi memecah belah itu memecah belah apa? Kalau memecah belah kebaikan, kerukunan nggak boleh. Tapi kalau memecah belah antara hak dan batil, ya memang harus begitu. Ya, harus begitu. Dari yang membuat kaum Quraisy marah, tidak senang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai dakwah terang-terangan ini kepada keluarga besarnya terlebih dahulu? Ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, bagaimana Allah sebelum memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul, bagaimana mereka berdakwah kepada umatnya, ya. Bahwasanya itu adalah tahapan dakwah. Ya, jadi sebelum melebar kemana-mana, ya, sebelum mendakwahkan, ya, Islam yang benar ini ke siapa-siapa, maka dakwahkan dulu kepada orang-orang terdekat, ya, kepada orang-orang terdekat. Kenapa? Karena orang lain yang tidak kenal, ya, tidak kenal dengan kita, di akhirat mereka tidak akan mungkin bisa menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau kita memang dakwahnya belum sampai kepada mereka, ya. Tetapi orang-orang yang mengenal kita yang sudah ngerti atau mengenal Nabi, ya,
yaitu dari istri beliau, dari kerabat dekat beliau, dari sahabat karib beliau, dari masyarakat yang tinggal bersama beliau, kenal sama Nabi. Kalau sampai mereka tidak mendapatkan seruan dakwah, kemudian meninggal dunia, di akhirat Allah hendak menghukum mereka, mereka bisa menuntut di hadapan Allah. Karena jangankan di pengadilan Allah, belum masuk kan ya, ini kesempatan ya. Apa sudah? Kayaknya belum. Oh sudah ya. Jam saya kok masih jam 7 ya. Ya dilengkapi sedikit. Makanya nanti di akhirat orang itu akan mengorbankan apapun dan siapapun asalkan bisa selamat dari neraka. Jangankan dari akhirat, di dunia loh ya. Kemarin ada kasus Sambo. Itu sebetulnya yang berbuat jahat itu nggak cuma 1-2 orang. Tapi ketika di persidangan saling menyalahkan, saling mengorbankan. Kenapa? Biar saya menjadi ringan hukumannya, yang berat biar kawan saya, padahal kawannya itu masih pengadilan dunia. Apalagi nanti di akhirat. Kalau harus mengorbankan istri, yang penting saya selamat, orang itu akan mengorbankan istri. Kalau harus mengorbankan anak, yang penting saya selamat, dia akan lakukan. Kalaupun harus mengorbankan orang tua, yang penting selamat, dia akan lakukan. Maka orang-orang itu nanti seandainya mereka sengaja tidak mendapatkan dakwah, mereka bisa menuntut Nabi. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau tidak kita dakwahi terlebih dahulu, mereka akan menuntut kita. Pokoknya gimana caranya biar mereka bisa selamat dari azab, meskipun harus mengorbankan siapa saja. Ini orang itu kalau hidupnya di dunia tidak atas dasar ketakwaan, menjalin hubungan ketika di dunia bukan atas dasar ketakwaan. Tapi kalau orang ini menjalin hubungan di dunia atas dasar keimanan dan ketakwaan, bukan saling mengorbankan, tapi saling memberikan syafaat. Ya, orang masuk ke dalam surga yang dicari istrinya, yang dicari keluarganya, yang dicari teman taklimnya. Ya Allah, saya itu bisa semangat taklim gara-gara bareng sama bapak itu. Kalau bapak itu nggak berangkat, biasanya saya juga malas berangkat. Tapi di mana sekarang saya di surga kok dia nggak ada? Kata Allah, ya sudah cari, paling di yaumul hisab. Soalnya mobilnya banyak, hartanya banyak, hisabnya jadinya lama. Kemudian syafaatnya meringankan hisab. Setelah dicari-cari ternyata masuk neraka. Ya, dibebaskan dari neraka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan peristiwanya di kesempatan berikutnya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.